Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi unzila fihil Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Allahumma shalli alaihi. Salatan nanalu biha husnal rafiq wa amana tariq wal faraja minal tariq bi hurmatin nabiyyi wa siddiq wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amma ba'du. Ingkang kula hormati para alim, para ulama, wabil khusus Ketua DKM Masjid Baitur Rahim Bapak Haji Haris beserta pengurus-pengurus yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Wabil khusus aparatur pemerintah Desa Cirebon Giran atau yang mewakilinya. Wabil khusus kepada Bapak RW, Bapak Iwan yang saya hormati, kepada bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, dalu ini malam ini kita dapat berkumpul berwajah bertatap muka dalam majelis yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan bersyukur kepada Allah kita akan mendapatkan ziyadah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya kita berharap ingin hidup bahagia, ingin hidup nikmat. Kata kuncinya adalah kita harus menjadi orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan diadakannya pengajian pada malam hari ini, kumpulnya kita di dalam majlis yang mulia ini, kita semua tergolong orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Salawat dan salam semoga disampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli alaihi, keluarganya, para sahabatnya, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Harapannya kita semua yang hadir di sini, keluarga kita dan semuanya masyarakat dunia Nusantara, harapannya termasuk yang ada di ucapan beliau Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ju'ilat ummati khairul ummah. Semoga kita semua termasuk tergolong umat Nabi Muhammad yang selamat di dini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Para bapak-bapak, ibu-ibu, remaja putra remaja di jamaah Masjid Baitur Rahim yang saya hormati. Kita semua tahu bahwasanya di bulan suci Ramadan Allah turunkan Al-Qur'an. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Qur'an. Namun mari kita sama-sama introspeksi, sudahkah kita istiqomah membaca Al-Qur'an? Sudahkah anak cucu kita bisa membaca Al-Qur'an? Kita harus bisa.
membaca Al-Quran dengan secara istiqomah, karena siapa saja yang membaca Al-Quran kelak nanti Al-Quran memberikan syafaat di hari kiamat. Sebagai motivasi dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baiknya kalian adalah orang yang belajar dan mengamalkan Al-Quran. Alhamdulillah, di Masjid Baitur Rahim ini banyak generasi-generasi Quran diajarkan di dalamnya tata cara membaca Al-Quran. Itu merupakan rangkaian upaya Masjid Baitur Rahim menjadikan umat Nabi Muhammad senang dan cinta kepada Al-Quran. Semoga pendidikan yang ada di Masjid Baitur Rahim ini, dari pendidikan madrasah, pendidikan TPP, dan pendidikan kitab-kitab yang ada dalam pendidikan yang ada di Masjid Baitur Rahim ini berjalan sampai kelak hari kiamat. Para bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, Nabi Muhammad SAW bersabda, qala Nabi SAW, iqra'ul Qur'ana fi buyutikum, bacalah kalian semua di dalam rumah Al-Quran, bacalah Al-Quran di dalam rumah kalian semua. Fa innal baita la yaqra'u fil Qur'an, karena rumah yang tidak pernah dibacakan Al-Quran, kathratu syarru, banyak keburukannya, banyak kejelekannya. Wa yaqilu khairu, sedikit sekali kebaikannya. Wa yabidu ahluhu, dan susah rumput, kalau orang Jawa bilang, penghuni rumahnya. Itu sebagai motivasi untuk diri kita semua. Sudahkah kita terdengar di rumah kita lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang jelas siapa orangnya yang membaca Al-Quran, setiap huruf yang ada dalam kitab Al-Quran merupakan kebaikan, dan ada 10 kebaikan. Bukan alif lam mim satu huruf, bukan, tetapi al-alifu harfun wal lam harfun wal mim harfun. Alif lam mim, alifnya huruf, lamnya huruf, mimnya huruf, satu huruf 10 kebaikan. Bahkan dalam pendapat yang lain, satu huruf 10 malaikat. Berapa huruf yang kita baca di dalam rumah kita Al-Quran, maka ribuan jutaan malaikat menyinari rumah kita. Pantaslah kalau rumah itu dibacakan Al-Quran, rumah itu menjadi rumah yang barokah, rumah yang penuh dengan kebaikan. Oleh karenanya, ayo tumbuhlah semangat kita agar rumah kita selalu dibacakan Al-Quran. Jangan senang, jangan bangga dengan anaknya pandai bernyanyi, pandai apalagi bersastra, karena selain Al-Quran itu akan bosan didengarkannya. Sebagaimana yang kita dengar, kalam qadimul yalu sama'uhu tanazzaha an qawli wa fi'li wa niyati bi ashtafi min kulli da'in wa nuru dalilul lil qalbi 'inda jahli wa khairati fa ya rabbi ma
Bahkan Rasulullah SAW, seandainya ada penyakit yang tidak pernah sembuh dibacakan Al-Quran, tidak akan lagi ada obatnya. Itu bagaimana diri kita semua. Dan menjadi penerang hati, penerang pikiran, penerang segala dalam dalam kehidupan, itu Al-Quran. Sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Qori, jelas sudah bahwasanya Al-Quran diturunkan di dalam bulan suci Ramadan sebagai petunjuk untuk manusia. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas, sebagai petunjuk untuk manusia. Kita semua tahu, tatkala kita tidak mendapatkan petunjuk, maka kita akan tersesat. Maka agar kita tidak tersesat, peganglah Al-Quran, pelajari Al-Quran, amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Hadirin wal hadirat jamaah Masjid Baitur Rahim ingkang kula. Bahkan Rasulullah SAW memberi perumpamaan, memberi tamsil tentang bagaimana orang yang beriman membaca Al-Quran. Mathalul mu'minu yaqra'u fihi al-Quran, yaqra'ul Quran. Perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Quran, kamathalil atraj, seperti buah jeruk. Ini saya bawa contohnya buah jeruk, tapi ya saya contohkan yang kecil, bukan yang gede. Saya bawa dari rumah, saya bawa dua, yang satu buat Pak Dadang. Ada buat Pak Dadang. Karena Rasulullah mencontohkannya ini. Orang yang mukmin yang membaca Al-Quran itu seperti buah jeruk. Rihuha thayyibun wa ta'muha thayyibun. Baunya enak dan rasanya juga enak. Adapun perumpamaan orang yang beriman yang tidak membaca Al-Quran, mathalul mu'minu alladzi la yaqra'u Al-Quran kamathalil thamrati la riha wa ta'muha hulw. Perumpamaan orang yang beriman yang tidak membaca Al-Quran, kata Rasul, seperti buah-buahan yang tidak ada baunya, nggak ada bau yang nikmat, nggak ada, tapi rasanya manis. Apa itu? Korma. Seperti buah korma. Orang yang beriman yang tidak membaca Al-Quran itu seperti buah korma, tidak ada baunya, tapi manis. Yang diharapkan oleh Rasulullah, kita semua orang yang beriman itu membaca Al-Quran. Makanya ibu-ibu kudu senang di Masjid Baitur Rahim ada pendidikan Al-Quran. Kita gerakan, kita dukung, suruh anak-anak kita semuanya ngaji di Masjid Baitur Rahim, karena ini masjid yang sangat istimewa. Mari kita ramaikan agar tercipta generasi-generasi Al-Quran. Anak-anak kita semuanya pandai dan bisa membaca Al-Quran. Wa mathalul munafiqi yaqra'ul Quran kamathali perumpamaan orang munafik yang membaca Al-Quran itu seperti buah kamathali ar-rihana. Bahasa Arab ar-rihana itu kayu cendana. Perumpamaan orang munafik yang membaca Al-Quran itu seperti kayu cendana, baunya wangi, akan tetapi rasanya murmun pahit. Ingat-ingat,
itu seperti kain cendana, mampu pakai tapi rasanya pahit. Nah sekarang orang yang munafik yang tidak pernah membaca Al-Quran, alhamdulillah, seperti brotol sudah tidak ada baunya, pahit leder, nanti di brotol wis rangka mabuk pahit gitu. Makanya ayo bulan sampai kami, jadilah orang yang beriman yang membaca Al-Quran sedap, indah, dan rasanya manis. Para bapak-bapak, ibu-ibu, ingkang kula hormati, ini yang perlu kita terus semangat membaca Al-Quran. Tentunya di saat kita itu ingat pertama kali Allah menurunkan Al-Quran, tepatnya di bulan suci Ramadan, Allah menurunkan Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia, dan dari langit dunia Allah wahyukan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, itu berangsur-angsur, bukan langsung blek 30 juz, tidak, berangsur-angsur. Dan pertama kali ayat yang Allah berikan turunkan kepada Nabi Muhammad adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra, bacalah. Tatkala kita itu memaknai baca, tentunya harus tahu bagaimana tata cara baca, mengenal hurufnya, apalagi Al-Quran. Harus tahu bagaimana huruf Al-Quran, makharijul Al-Quran, dan tentunya dari seorang guru. Guru saya, Kiai Haji Mustadi Hasbullah, beliau itu hamilul Quran, hafal Quran dan maknanya. Berikut isi-isinya hafal, asbabun nuzulnya hafal. Karena Al-Quran diturunkan ada Makkiyah dan ada Madaniyah, ada yang diturunkan di Mekah dan ada yang diturunkan di Madinah. Ciri yang gampang, tatkala ada ayat ya ayyuhan nas, maka itu diturunkan di Mekah. Karena di Mekah itu masih banyak orang-orang kafir Quraisy, maka bahasanya hai manusia. Dan kalau Madaniyah itu sudah ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Maka itu ciri daripada Makkiyah dan Madaniyah, karena sudah banyak di Madinah orang-orang yang beriman, seperti ayat yang menerangkan diwajibkannya untuk berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu Madaniyah. Makanya para bapak, ibu, ayo kita gerakkan, kita dukung, kita suruh anak-anak kita agar dia semangat belajar Al-Quran di Masjid Baitur Rahim. Apalagi tadi Bapak RW-nya, Pak Wawan itu bilang, saya akan selalu mendukung. Bahkan sebagai wasilah tangan panjang dari aparat desa yang ada di sana. Ayo kita sama-sama semangat bersatu. Kenapa ngaji Al-Quran itu harus ada gurunya? Tadi saya sampaikan Kiai Haji Mustadi Hasbullah, guru saya itu dahulu ngajari orang-orang kampung itu dengan nagungan Jawa, karena nggak mungkin dengan bahasa Arab langsung. Pakainya nagungan Jawa pada saat itu. Ngaji Quran aja sampai guru setan, padu maca bengkal-bengkol beli garu. Coba kita
mungkin lama ya. Di sini ada Ustaz Wiranto yang ngajarin anak-anak Al-Quran. Alhamdulillah. Itu masih tingkat dasar mungkin. Sudah khatam saja luar biasa. Karena apa? Karena tatkala kita punya anak yang bisa membaca Al-Quran, maka kita akan mendapatkan doa yang istimewa dari anak kita. Tidak ada doa yang tidak diijabah tatkala sudah khatam Al-Quran. Setelahnya khatam Al-Quran, berdoa memohon kepada Allah. Orang tuanya Masya Allah penuh dengan ampunan, penuh dengan rahmat, bahkan penyelamat untuk orang-orang tua yang anak-anaknya sudah khatam Al-Quran. Alhamdulillah terbukti sudah bahwasanya pendidikan yang ada di Masjid Baitur Rahim itu pendidikan yang sangat luar biasa, yang sudah bisa menghatamkan Al-Quran. Kurang mana PPB coba? Masjid Baitur Rahim pendidikan yang komplit. Ada pendidikan madrasah, ada pendidikan TPT, ada lagi pendidikan apa? Pengajian, ibu-ibu, rutinan zikir, ratibul hadat plus pengajian. Kurang apa pendidikan di sini? Dukung semuanya biar ramai. Dan itu manfaatnya untuk kita semua, bukan untuk perorangan. Ayo kita dukung semua. Para bapak-bapak ibu-ibu yang saya hormati, kembali lagi kepada Al-Quran. Jadi nggak sembarangan, nggak bisa otodidak. Al-Quran itu harus ada gurunya. Nanti kalau tidak ada gurunya, pengkal-pengkal bidaruan macamnya. Karena apa? Tebal tipisnya huruf juga harus tahu. Mana huruf H, mana huruf H, mana Kho. Harus bisa membedakan antara alif sampai ya. Itu berbeda-beda. Belum lagi harakatnya, belum lagi panjang-pendeknya, jelas dan tidak jelasnya. Idhar itu jelas. Itu ghamma itu memasukkan tangan mati kepada huruf idgham yang masuknya agak lama. Itu ghamma memasukkan tangan mati kepada huruf idgham masuknya tidak lama. Kok beda? Iya beda. Sebab tatkala idgham bila guna itu masuknya lama, tidak enak didengarkannya. Contoh, kenapa idgham bila guna masuknya lama? Itu ternyata kori-kori yang ahli kori, ahli qiraah dalam mengambil cekok itu di idgham bila guna. Masuknya lama. Nun mati dalam idghamnya masuknya lama. Tapi kalau idgham bila guna jangan lama-lama. Lama enggak enak. Gemeter lagi. Cukup mirrabim. Begitu. Milladunhu. Enggak boleh lama-lama. Belum lagi ikhlas. Mengganti nun mati tanpa tanwin dengan huruf mim. Cuma satu hurufnya ba. Mim ba'di enggak boleh. Mim ba'di enggak boleh. Karena itu bukan huruf idgham. Dan banyak lagi yang 15 hurufnya di huruf yang sama. Ikhfa. Tanwin dan nun mati bertemu dengan 15 huruf. Selain miliknya idgham, selain miliknya itu ghamma, itu ghamma, selain miliknya idgham, semuanya miliknya idgham. Dengung min qablikum min, jadi dengung disamakan, nun matinya disamakan. Itulah tata cara membaca Al-Quran. Dan tidak bisa kita belajar sendiri, tidak bisa. Harus ada gurunya. Sekali lagi, semoga dengan memperingati hari malam nuzul Quran, semua jamaah Masjid Baitur Rahim dan seluruh warga bumi Al-Masani cinta semua kepada Al-Quran. Amin.
Ini Masjid Baitur semuanya sudah komplit. Karena apa? Beruntung sekali ibu-ibu punya anak yang hafal Al-Quran. Jangankan hafal Al-Quran, jelas Rasulullah bagi mereka yang punya anak hafal Quran, pitung turunan diselamatkan dengan anaknya yang hafal Quran. Bagi anaknya yang bisa baca Al-Quran, beruntung orang tuanya. Seperti tadi yang disampaikan Nabi Muhammad SAW, penghuni rumahnya nikmat, sejuk, adem. Kata siapa? Al-Quran itu tidak memberikan syafaat. Hanya mereka-mereka yang benci tidak mau anaknya bisa membaca Al-Quran. Makanya ayo kita semangat. Anak-anak kita daftarkan, kita ajak untuk mengaji di Masjid Baitur. Atau yang rumahnya dekat dengan pendidikan yang lain juga. Karena ini yang kita bahas adalah Masjid Baitur Rahim. Di sini sudah ada aneka ragam pendidikan agama. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus berterima kasih kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan apa kita berterima kasih kepada Nabi Muhammad? Dengan kita mempelajari Al-Quran, dengan cara kita membaca Al-Quran. Kurang apa Rasulullah diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala? Rasulullah diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa bahasa Rasulullah? U'titu khamsan lam yu'ta ahadun minal anbiya'i qablihi. Saya diberi 5 yang 5 itu tidak pernah diberikan kepada nabi-nabi sebelumku, kata Rasul. Gusti Allah upain 5. Sing 5 mau ora sekatan dengan nabi-nabi sebelum kanjeng Nabi. Nabi Adam tidak diberi. Sampai Nabi Isa tidak diberi. Yang diberi hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kita semangatkan, kita bangkitkan rasa terima kasih kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ramadan mulia dikarenakan ada Al-Quran. Nabi Muhammad menjadi sayyidul anbiya wal mursalin karena diberi mukjizat Al-Quran. Yang mana Al-Quran itu jelas sampai hari kiamat sebagai petunjuk. Dulu mukjizat nabi-nabi sebelumnya hanya bermanfaat untuk umatnya saja. Yang sepertiga itu banyaklah yang tidak iman. Tapi alhamdulillah Nabi Muhammad diberi mukjizat Al-Quran sampai sekarang. Berapa abad? 14 abad. Al-Quran ada di mana-mana. Al-Quran bisa sebagai petunjuk kita semua. Udah lihat. Nomor 1 yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad yang tidak pernah diberikan kepada nabi-nabi selain Nabi Muhammad. U'titu birrubi masirata syahr. Diberi rasa takut di dalam hati orang-orang kafir. Yang akhirnya mereka berpikir bagaimana untuk mengalahkan Rasulullah. Mereka berpikir bagaimana untuk menyakiti Rasulullah. Mereka berpikir bagaimana untuk membunuh Rasulullah, tapi tidak bisa. Tidak menemukan caranya karena Allah memberi kelebihan kepada Nabi Muhammad. Di dalam hati musuh-musuhnya itu buntu, berdiri buntu. Betul, bicara dengan ketika Nabi betul, bicara hancurkan Nabi betul. Karena apa? Nabi Muhammad diberi Al-Quran. Nomor 1. Jadi tak kala kita itu senang dan gemar membaca Al-Quran, mempunyai anak keturunan yang bisa membaca Al-Quran, musuh-musuh kita akan takut kepada kita. Selagi umat Islam itu gemar semuanya membaca Al-Quran,
Yang kedua, Allah berikan kelebihan kepada Nabi Muhammad. Wajib u'tini mafatihal ardh. Aku diberi pembendaharaan bumi. Semua isi bumi diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkembang terus berkembang dari zaman Nabi Muhammad sampai sahabat sampai tabi'in sampai kepada kita. Berkembang terus. Makin nikmat, makin nikmat, makin nikmat. Tapi jangan sampai terlena kenikmatan dunia. Semua isi bumi ini diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa maksudnya? Kita jangan khawatir tentang ekonomi. Kita jangan khawatir tentang sandang pangan papan. Kita jangan khawatir bagaimana biaya pendidikan anak, biaya kehidupan. Jangan khawatir, asalkan kita cinta kepada Nabi Muhammad, cinta kepada Al-Quran, cukup sandang pangan papan. Saya seringkali melihat Bapak Haji Haris Istiqomah membaca Al-Quran. Seringkali kita mendengar lantunan setiap subuh, bacaan Al-Quran dengan terjemahnya. Itu sangat istimewa. Jadi kelebihan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad jangan sampai kita mensia-siakannya. Kita cinta kepada Nabi Muhammad, kita cinta kepada Al-Quran, insya Allah cukup sandang pangan papan. Teruskan pendidikan anak sampai selesai. Asalkan cinta kita itu cinta kepada Nabi Muhammad, cinta kepada Al-Quran, selesai. Lulus anak itu. Dan yang ketiga, dijadikan untukku, kata Nabi Muhammad, bumi tempat sujud yang suci. Dijadikan untukku bumi tempat sujud yang suci. Jadi tidak ada alasan kita meninggalkan sholat. Yang kerjanya di gunung, yang kerjanya di laut, yang kerjanya di hutan, yang kerjanya di kantor manapun tidak boleh meninggalkan sholat. Karena bumi dijadikan oleh Allah untuk umat Nabi Muhammad adalah tempat sujud yang suci. Dan belum lagi kita kaitkan dengan Isra dan Mi'raj. Jangan sampai anak kita tidak termasuk orang yang ahli sholat. Jadikan anak kita yang baik, yang sholat, yang solehah, yang ahli sholat. Jangan sampai meninggalkan sholat. Karena dengan kita melaksanakan sholat, sholat kita berterima kasih kepada Nabi Muhammad SAW, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang ketiga. Dan yang keempat ini nih Bu, Pak, yang keempat ini yang perlu kita harus bersyukur sekali. Apa kata Nabi Muhammad? Allah beri kelebihan apa untuk Nabi Muhammad dan umatnya? Nabi Muhammad sering kali menyampaikan, ini harus diingat oleh kita. Wa ju'ilat ummati khairil umam. Dijadikan umatku sebaik-baiknya umat. Umat yang paling the best, umat yang paling baik, umat yang paling istimewa adalah umatnya Nabi Muhammad SAW. Karena di dalamnya ada sholat, di dalamnya ada Al-Quran. Di dalam sholat ada Al-Quran, surat Al-Fatihah. Ibu-ibu jangan sampai anaknya nggak hafal surat Al-Fatihah, karena Fatihah itu rukun sholat. Orang yang tidak baca Fatihah dalam sholat yang sah baik, nggak sah. Kan itu rukun sholat. Tegaskan, Ustaz, anak-anaknya Fatihah yang benar. Dia nanti jadi imam, jangan malu-maluin. Imamnya siapa kan? Imamnya Ibu Ide, Ustaz Tiranto. Wah, Fatihah salah, isin Ustaz. Fatihah yang benar, karena itu rukun sholat.
sebagai